Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diki Putra Setianto, mahasiswa Magister Science Management Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Dampak Ketidakamanan Kerja pada Kesejahteraan Subjektif Karyawan di Masa Pandemi COVID-19 dengan mindfulness sebagai pemoderasi. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan terima kasih saya terhadap Bapak Dr. C. Budi Santoso Embus selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga saat ini. Dan tak lupa, saya juga menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak maupun Ibu dosen penguji yang berkesempatan hadir pada kali ini. Telah diketahui jika kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019. Selanjutnya, menurut data WHO per tanggal 6 Oktober 2020 telah ditemukan lebih dari 35 juta kasus terkonfirmasi di seluruh dunia dan menyebabkan kematian lebih dari 1 juta kasus di seluruh dunia. Untuk konteks negara Indonesia sendiri, telah ditemukan 300.000 kasus terkonfirmasi dan 11.000 kasus kematian per 6 Oktober 2020. Dengan tingginya tingkat konfirmasi dan kematian yang tinggi, menjadikan Indonesia sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 di Asia Tenggara. Hal ini berdampak pada diberlakukannya aturan pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau lebih dikenal dengan sebutan PSBB. PSBB sendiri dimulai sejak 31 Maret 2020 dan berlangsung di kota-kota besar yang memiliki potensi penularan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan adanya PSBB ini mengakibatkan terjadinya penurunan omset yang cukup tinggi untuk beberapa sektor bisnis. Salah satu yang terkena dampak adalah sektor hospitality. Menurut berita yang disadur dari tirto.id, sektor hospitality melaporkan tingkat kerugian sebesar 70 triliun yang diakibatkan adanya penutupan lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, menurut Bogale, Kelkai, dan Magesa 2020 menyatakan adanya penurunan di beberapa sektor tersebut menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang mempengaruhi rantai pasok, perjalanan, perilaku manusia, dan pasar komoditas. Sehingga hal ini berakibat buruk terhadap kondisi ekonomi saat ini. Selanjutnya, menurut Almeida dan Santos 2020 menyatakan krisis ekonomi dapat juga terjadi akibat adanya penurunan daya beli serta konsumsi barang maupun jasa pada saat pandemi COVID-19. Lebih lanjut, menurut laporan dari International Labour Organization, krisis ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat mengakibatkan hilangnya 25 juta pekerjaan di seluruh dunia. Adanya fenomena ini diperkirakan dapat memicu peningkatan ketidakamanan kerja oleh individu. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Greenhalgh dan Rosenberg dalam Qian et al. 2019 yang menyatakan bahwa ketidakamanan kerja mengacu pada potensi kehilangan yang dirasakan oleh individu secara berkala dalam situasi pekerjaan yang mencakup kehilangan pekerjaan secara permanen atau hilangnya beberapa fitur penting dari sebuah pekerjaan, misal upah, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga pernyataan dari Wilson et al. 2020 yang menyatakan ketidakamanan kerja seringkali dikaitkan oleh pengalaman stres yang terkait dengan kesusahan dan perasaan negatif dari individu yang mengalaminya. Adanya pengalaman dan perasaan negatif yang dirasakan individu akibat adanya ketidakamanan kerja berakibat pada menurunnya tingkat kepuasan hidup dan kebahagiaan di diri mereka masing-masing. Seligman et al. 2000 dalam Darmis, Motovali, dan Ali 2020 menyatakan jika kepuasan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh setiap individu seringkali dihubungkan dengan kesejahteraan subjektif.
Selanjutnya, menurut G et al. 2019 menyatakan kesejahteraan subjektif adalah sebuah evaluasi kognitif dan emosional dari kehidupan sendiri serta terbentuk dari 3 faktor, yaitu kepuasan hidup, emosional positif, dan emosional negatif. Selain itu, diketahui juga menurut Imhoff dan Anderson 2018, kesejahteraan subjektif mencakup komponen evaluasi afektif, dan kognitif. Evaluasi efektif seringkali dikaitkan dengan kebahagiaan, dan kognitif seringkali dikaitkan dengan kepuasan hidup. Imhoff dan Anderson 2018 juga menyatakan jika penilaian afektif dan kognitif yang dilakukan setiap individu seringkali dengan cara membandingkan situasi kehidupan mereka saat ini dengan keadaan masa lalu. Selain itu, penilaian juga seringkali menyatakan orang terdekat sebagai referensi atau acuan. Penelitian terdahulu terkait hubungan ketidakamanan kerja dengan kesejahteraan subjektif mayoritas menyatakan jika ketidakamanan kerja berpengaruh negatif pada kesejahteraan subjektif. Misal, penelitian dari Hacker 2012, Hu et al. 2018, serta Tah et al. 2019. Namun, terdapat juga penelitian dari Clark, Nabe, dan Ratzel 2010, Dawson, Felicius, dan Hopkins 2017, Stolberg 2010 yang menyatakan jika ketidakamanan kerja tidak menjadi penentu utama terkait kesejahteraan subjektif individu. Lebih lanjut, menurut penelitian dari Knabe 2010 menyatakan individu yang pernah merasakan kehilangan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan baru serta jaminan keamanan kerja di tempat kerja baru masih akan merasa kurang bahagia dan melaporkan kesejahteraan subjektif yang rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya ekspektasi dan pengalaman buruk di masa lampau. Selain itu, menurut pernyataan dari Darvish, Motovali, dan Ali 2020 menyatakan jika penelitian sebelumnya kurang mempertimbangkan faktor karakteristik individu dan sumber daya pribadi, yang dimana menjadi penentu individu dan mengevaluasi situasi kognitif yang ada saat itu. Lebih lanjut, dalam Grover et al. 2017 menyatakan jika mindfulness dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya pribadi. Grover et al. Menyatakan mindfulness dapat digunakan untuk mengurangi efek pengalaman buruk di masa lampau dengan cara memisahkan perhatian saat ini dengan masa yang terjadi sebelumnya. Sehingga hal ini memungkinkan individu untuk lebih dapat mengendalikan diri di berbagai kondisi yang ada. Mindfulness didefinisikan sebagai kesadaran seseorang akan momen saat ini dengan cara tidak menghakimi. Selain itu, menurut Kabat-Zinn dalam Grover et al. 2017 menyatakan individu dengan mindfulness seringkali menunjukkan mindful state atau kondisi sadar, sehingga hal ini dapat membantu individu untuk memisahkan karakteristik lingkungan dengan reaksi mereka. Hal itu berakibat individu dapat lebih mudah mengurangi tingkat stres mereka. Sejalan dengan perspektif teori core atau konservasi sumber daya yang menyatakan jika memiliki atau memperoleh sumber daya lain adalah sesuatu hal yang penting. Karena dengan adanya sumber daya lain, maka individu berpotensi mudah menyelesaikan tuntutan pekerjaan serta masalah yang ada di lingkup pekerjaan mereka. Dan salah satu sumber daya yang dapat digunakan oleh individu adalah mindfulness. Selain itu, sesuai dengan studi dari Hanley et al. 2015 menyatakan jika hubungan mindfulness dan kesejahteraan subjektif memiliki korelasi yang signifikan. Dan dalam studi tersebut jelaskan jika individu yang memiliki tingkat mindfulness tinggi akan lebih mudah memprediksi kesejahteraan subjektif mereka di masa yang akan datang dibanding dengan individu yang memiliki tingkat mindfulness rendah. Slide berikutnya terdapat rumusan masalah. Dalam penelitian kali ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, penelitian terkait ketidakamanan kerja karyawan di masa pandemi COVID-19 terutama di sektor hospitality belum begitu banyak dieksplorasi. Dan diketahui hanya terdapat 2 penelitian sampai saat ini, yaitu penelitian dari
Almeida dan Santos 2020, dan Wilson et al. 2020. Padahal diketahui jika sektor ini merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup besar terkait pandemi COVID-19. Selain itu, dengan adanya panggilan riset dari Bursoi dan C 2020 yang menyatakan untuk dapat meneliti sektor ini. Selanjutnya, penelitian terdahulu diketahui jika dampak ketidakamanan kerja lebih dirasakan oleh karyawan kontrak daripada karyawan tetap. Misal, penelitian dari Inhofe dan Anderson 2018, Inang 2018, dan Kem et al. 2014. Namun, dengan adanya fenomena pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kondisi ekonomi global tidak menentu. Hal ini memungkinkan terjadinya kondisi yang sebaliknya, dikarenakan pekerja tetap akan memiliki ekspektasi kehilangan misal bonus, upah, tunjangan, dan lain-lain yang lebih besar daripada pekerja kontrak. Menurut Wilson et al. 2020. Selain itu, pekerja tetap juga akan merasakan ekspektasi kehilangan dan ketidakamanan terkait masa depan karir yang mereka miliki saat ini jika dibandingkan dengan pekerja kontrak, menurut Ackerman et al. 2020. Rumusan pasal selanjutnya yaitu penelitian terkait hubungan ketidakamanan kerja dengan kesejahteraan subjektif mayoritas menyatakan jika ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan subjektif individu. Penelitian tersebut dari Geseker 2012, Hu et al. 2018, Tah et al. 2019, dan Darmfis, Montevali, dan Ali 2020. Namun terdapat juga penelitian dari Clark et al. 2010, Dawson et al. 2017, Sternberg 2010 yang menyatakan jika ketidakamanan kerja tidak menjadi penentu utama terkait kesejahteraan subjektif individu. Selain itu, terdapat juga penelitian dari Knabe et al. 2010 yang menyatakan ketidakamanan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan subjektif. Oleh karena itu, dengan adanya isu inkonsistensi ini, maka peneliti mengusulkan variabel pemoderasi, yaitu mindfulness, yang dimana menurut Grover et al. Dapat juga digunakan sebagai salah satu sumber daya pribadi yang dapat mengurangi dampak ketidakamanan kerja dan meningkatkan kesejahteraan subjektif individu. Selain itu, penggunaan mindfulness sebagai sumber daya pribadi masih jarang terdapat di penelitian lainnya, menurut Jacobs, Dustein 2008 dan Kian et al. 2020. Section selanjutnya berisi terkait pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kali ini menggunakan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama ialah, apakah ketidakamanan kerja berpengaruh negatif pada kesejahteraan subjektif? Dan yang kedua, apakah mindfulness memoderasi pengaruh negatif dari ketidakamanan kerja pada kesejahteraan subjektif? Slide berikutnya terdapat tujuan penelitian. Dalam penelitian kali ini terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama ialah menguji pengaruh negatif ketidakamanan kerja pada kesejahteraan subjektif. Yang kedua ialah menguji pengaruh mindfulness dalam mengurangi dampak negatif ketidakamanan kerja pada kesejahteraan subjektif. Dalam penelitian ini terdapat dua kontribusi penelitian, yaitu kontribusi teoritis dan praktis. Kontribusi teoritis berisi terkait mengisi kesenjangan penelitian terkait perlunya faktor karakteristik individu dan sumber daya pribadi yang dapat membantu mengevaluasi situasi kognitif. Salah satu sumber daya pribadi yang dapat digunakan adalah mindfulness, seperti yang disarankan oleh Grover et al. 2017. Selain itu, penelitian ini juga akan berusaha menguji dampak ketidakamanan kerja pada pekerja tetap maupun kontrak pada saat pandemi COVID-19, yang dimana dengan adanya kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, memungkinkan terdapat hasil yang berbeda daripada penelitian sebelumnya. Selain itu, kontribusi penelitian kali ini juga akan berkontribusi di kontribusi praktis, yang dimana berisi terkait studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para praktisi untuk dapat memulai penggunaan mindfulness sebagai sebuah sumber daya pribadi selain SkyCap yang dapat digunakan sebagai kontrol agar dapat mengurangi tingkat stres serta outcome mental health lainnya. Selain itu, penelitian ini ingin merespon panggilan riset dari Bursoi dan C 2020 yang menyatakan perlunya penelitian di sektor hospitality pada saat pandemi COVID-19, terutama di sektor
negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2. Dalam bab ini akan membahas terkait landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian yang dipakai dalam penelitian kali ini. Penelitian ini menggunakan teori konservasi sumber daya atau sering disebut sebagai Conservation of Resources atau CORE. Konsep teori konservasi sumber daya atau CORE diutarakan pertama kali oleh Hopewell pada tahun 1989 yang menyatakan jika individu akan termotivasi untuk melindungi sumber daya yang mereka miliki saat ini atau seringkali disebut sebagai konservasi dan berusaha memperoleh sumber daya baru atau disebut sebagai akuisisi. Lebih lanjut, menurut Hopewell 1988 dalam Hal-Bus-Bain 2014 menyatakan sumber daya didefinisikan sebagai sebuah objek, keadaan, kondisi, dan hal-hal yang dihargai orang. Hal-Bus-Bain et al. 2014 menyatakan jika dalam teori konservasi sumber daya atau CORE terdapat dua prinsip dasar, yaitu prinsip pertama ialah keunggulan sumber daya hilang, yang menyatakan jika kehilangan sumber daya lebih berbahaya bagi individu jika dibandingkan ketika ada perolehan sumber daya baru. Prinsip kedua dikenal sebagai investasi sumber daya. Prinsip ini menyatakan jika individu lebih cenderung berusaha menginvestasikan sumber daya mereka miliki agar dapat melindungi dari kehilangan sumber daya. Pada slide berikutnya terdapat pengembangan hipotesis. Dalam pengembangan hipotesis ini diketahui jika individu yang mengalami ketidakamanan kerja seringkali dikaitkan dengan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam mempertahankan pekerjaan yang mereka miliki, menurut DeWitt dan Naswell 2003. Selanjutnya, Darvish, Montevally, dan Ali 2020 menyatakan individu yang memiliki perasaan tidak aman dalam pekerjaan mereka maka akan berkorelasi dengan skor yang lebih rendah pada berbagai indikator terkait kesejahteraan pekerjaan. Peningkatan emosional fisik selain itu juga akan mengurangi tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup bagi individu yang mengalami ketidakamanan tersebut. Menurut Hu et al. 2018, kepuasan hidup dan kebahagiaan individu merupakan dua komponen utama terkait kesejahteraan subjektif. Lebih lanjut, menurut Andrews Whitney 1976 dalam Artaud D. et al. 2005 menyatakan jika kesejahteraan subjektif memiliki tiga komponen dalam pembentukannya, yaitu pengaruh positif, kepuasan hidup, dan pengaruh negatif. Berdasarkan teori konservasi sumber daya dari Hopewell 2001 menyarankan individu untuk dapat mempertahankan, mendapatkan, dan melindungi sumber daya mereka. Dengan demikian, individu yang mengalami potensi kehilangan sumber daya akan lebih mudah mengalami stres dan berkurang tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Lebih lanjut, diketahui jika individu yang mengalami ketidakamanan kerja seringkali dihadapkan dengan potensi kehilangan sumber daya yang mereka miliki, seperti kehilangan pekerjaan, ketidakpastian pekerjaan, hilangnya upah, bonus, serta potensi kenaikan karir. Menurut Ackerman et al., Schneider et al., dan Wilson et al. 2020. Terlebih, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini, berakibat individu yang mengalami ketidakamanan kerja akan seringkali merasa tidak bahagia dan tidak puas dalam hidupnya. Maka hal itu berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan subjektif mereka, sehingga berdasar penjelasan yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik hipotesis pertama, yaitu ketidakamanan kerja berpengaruh negatif pada kesejahteraan subjektif. Selanjutnya, pengembangan hipotesis kedua. Diketahui jika individu yang mengalami ketidakamanan kerja sering dihadapkan dengan potensi kehilangan sumber daya yang mereka miliki, seperti kehilangan upah, bonus, tunjangan, dan kesempatan meningkatkan karir. Menurut Choi et al., Darvish, Montevally, dan Ali, dan Tah et al. 2020. Adanya potensi kehilangan sumber daya yang dialami individu mengakibatkan berkurangnya potensi kebahagiaan dan kepuasan hidup bagi para individu. Diketahui jika kepuasan hidup dan kebahagiaan merupakan komponen utama pembentuk kesejahteraan subjektif bagi para individu. Berdasarkan teori konservasi sumber daya dari Hopewell 1989 menyatakan, individu harus dapat mempertahankan, mendapatkan, dan melindungi sumber daya yang mereka miliki. Lebih lanjut, jika sumber daya yang dimiliki individu itu hilang atau berkurang, maka individu akan dapat mengalami konsekuensi negatif dan berkurang dan hilangnya sumber daya tersebut. Oleh karena itu, agar dapat terhindar dari konsekuensi negatif terkait ketidakamanan kerja, maka individu perlu memiliki
dan menambah sumber daya lain seperti yang disarankan oleh Hal Busbein et al. 2014. Grover et al. 2017 menyatakan, mindfulness adalah salah satu sumber daya pribadi yang dapat mengurangi efek pengalaman buruk di masa lampau dengan memisahkan perhatian saat ini dengan masalah yang terjadi sebelumnya. Hal ini memungkinkan individu lebih dapat mengendalikan diri di berbagai kondisi, sehingga individu yang memiliki tingkat mindfulness tinggi diharapkan dapat lebih mudah terhindar dari potensi negatif terkait ketidakamanan kerja, dan pada akhirnya individu tersebut akan dapat merasakan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup. Yang dimana telah diketahui jika kebahagiaan dan kepuasan hidup adalah salah satu komponen utama dalam pembentukan kesejahteraan subjektif. Jadi dengan penjabaran yang saya sampaikan, maka peneliti ingin mengusulkan hipotesis yaitu mindfulness memoderasi pengaruh negatif ketidakamanan kerja pada kesejahteraan subjektif. Yaitu semakin tingginya tingkat mindfulness seseorang, maka pengaruh negatif ketidakamanan kerja pada kesejahteraan subjektif akan semakin rendah. Selanjutnya, dalam slide ini dapat dilihat model penelitian seperti gambar di samping ini. Dalam desain penelitian ini dapat dilihat bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Yang pertama, penelitian ini dilakukan berbasis explanatory, yang dimana menurut Cooper dan Schindler 2014 adalah sebuah desain penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian serta memiliki tujuan untuk menguji suatu teori serta dapat digunakan untuk memperkuat atau menolak hipotesis hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini akan menggunakan minimal sampel sebesar 118 responden dengan tingkat statistical power sebesar 85%, yang dimana nilai tersebut telah disesuaikan dengan nilai ambang batas yang disarankan oleh Cohen 1992 yaitu sebesar 80%, yang dimana hasil ini dapat dengan menggunakan alat ukur G-Power adalah sebuah alat ukur untuk menguji dan menghitung tingkat statistical power atau kekuatan uji statistik dalam berbagai uji. G-Power juga merupakan software yang dapat digunakan untuk mengestimasi effect size dari populasi yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan alat ini untuk dapat membantu mengetahui ambang batas minimal sampel. Selain itu, menggunakan G-Power sebagai software untuk mengetahui minimal sampel dalam penelitian telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Misal, penelitian dari Koch 2018, Pasol Manes 2017. Penelitian ini juga akan menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu menurut Cooper dan Schindler 2014 merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Penelitian ini juga akan menggunakan metode purposive sampling, yang merupakan sebuah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian menurut Cooper dan Schindler. Dan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti ialah yang pertama, responden adalah karyawan tetap maupun kontrak yang bekerja di sektor hospitality, khususnya hotel dan penginapan yang ada di Yogyakarta. Responden memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun bekerja. Responden adalah individu yang pekerjaannya terdampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya Yogyakarta. Dalam seksi berikutnya terdapat definisi operasional variabel. Dalam tabel ini dapat dilihat terkait definisi operasional variabel serta item pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel dapat dilihat dalam tabel yang ada sebelah sini. Pertama, ketidakamanan kerja akan menggunakan skala pengukuran Likert 1-5 dengan menggunakan 7 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Helgrin et al. 1999. Yang kedua, kesejahteraan subjektif akan menggunakan skala pengukuran Likert 1-5 dengan menggunakan 5 item pernyataan yang dikembangkan oleh Biner et al. 1985. Dan yang ketiga, mindfulness dapat menggunakan skala pengukuran Likert 1-5 dengan menggunakan 15 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Brown dan Ryan 2003. Dalam penelitian ini akan menggunakan SEMS atau Structural Equation Model dengan aplikasi WordPress versi 6.0. Penelitian ini akan menerapkan 3 uji validitas, dan uji tersebut ialah validitas wajah atau face validity, yaitu validitas yang diukur dari penilaian peneliti atau seseorang yang ahli atas suatu konstruk penelitian yang relevan menurut Newman 2014.
Yang kedua, validitas konten, yaitu validitas yang mengukur batasan atau jangkauan dari investigasi penelitian menurut Cooper-Shiller 2014. Yang ketiga adalah validitas konstruk, yaitu validitas yang digunakan untuk menguji konstruk penelitian secara statistik menurut Newman 2014. Penelitian ini juga akan menggunakan uji reliabilitas, yaitu sebuah uji yang digunakan untuk menguji konsistensi dari instrumen yang digunakan. Sehingga pada saat melakukan pengulangan uji menggunakan instrumen yang dipakai, maka akan memberikan hasil yang sama. Dalam pengujian ini, nilai Cronbach alpha haruslah di angka kurang dari sama dengan 0,7, sesuai dengan yang disarankan oleh Hare et al. Dalam bukunya di tahun 2014. Penelitian ini akan menggunakan model analisis dua jalur atau two-way interaction yang digunakan untuk menganalisa moderasi yang terdapat pada hipotesis yang telah peneliti sampaikan sebelumnya. Lebih lanjut, menurut Baron dan Kelly 1986, model analisa dua jalur atau two-way interaction digunakan sebagai pengubah arah atau kekuatan hubungan antara variabel antecedent dan consequent. Lebih lanjut, menurut Fraser et al. 2004, variabel moderasi memiliki 3 pola interaksi yang menguatkan, yaitu enhancing interaction. Yang kedua, interaksi melemahkan atau buffering interaction. Dan yang terakhir, interaksi mengubah arah atau antagonistic interaction. Sekian video presentasi proposal tesis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Diki Prastianto selaku presenter mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Stay healthy dan stay di rumah. Ciao.